Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan di dunia adalah sebuah ujian yang harus kita jalani sebelum menempuh kehidupan kekal di akhirat kelak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai manusia secara sadar atau tidak sadar sering melakukan kesalahan yang mengakibatkan dosa kita semakin menumpuk. Meskipun kita mengetahui semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat, segala amal perbuatan kita akan ditakar dan diberi balasan sesuai amal perbuatan. Allah Ta'ala memang Maha Pemaaf serta Maha Pengampun. Allah Ta'ala selalu membuka pintu taubatnya bagi siapapun hamba yang ingin kembali ke jalan yang diridhoinya. Namun ada beberapa maksiat yang balasannya disegerakan di dunia oleh Allah. Dalam Al-Quran dan hadis telah banyak memberikan isyarat keterangan mengenai adanya perilaku maksiat yang akan dibalas langsung di dunia. Jika tidak bertaubat, maka Allah Ta'ala akan menambah siksanya nanti di akhirat. Berikut ini adalah dosa yang disegerakan balasannya di dunia. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Allah Ta'ala telah memberikan perintah untuk menghormati orang tua, karena kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Kita hendaknya bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua dan tidak menunjukkan perilaku yang membuat hati mereka terluka. Bahkan, seorang anak dilarang walau hanya berkata, pada orang tuanya. Balasan atas tindakan kita tersebut akan disegerakan apabila orang tua yang dizolimi mengadu kepada Allah. Doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan doa tersebut. Seperti dalam hadis berikut, 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, berzina. Selain terang-terangan melawan perintah Allah Ta'ala, perbuatan ini masuk ke dalam kategori dosa besar. Allah akan melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Seperti dalam hadis berikut, apabila seseorang berzina, maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, berzina juga merusak tatanan sosial, terutama keluarga. Azab berzina juga sudah ditampakkan langsung oleh Allah Ta'ala, yakni dalam bentuk penyakit HIV atau AIDS. Yang ketiga, mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan atau takaran merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Mengurangi timbangan pernah terjadi pada masa Nabi Ayub seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Quran Surat Hud ayat 85-86. Perbuatan curang ini akan mendapatkan balasan langsung, seperti musim kemarau yang panjang. Bahkan azab ini tidak hanya menimpa para pedagang yang curang, namun seluruh masyarakat yang tidak melakukan pun ikut merasakannya. Balasan lain dari Allah atas perbuatan dosa ini adalah hidupnya tidak akan bahagia karena menzolimi orang lain. Allah juga akan mengambil harta itu dengan cara yang buruk, seperti sakit yang berkepanjangan yang akan menguras harta mereka. Yang keempat, mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, kita semua telah diambil janji dan sumpah oleh Allah, bahwa kita adalah hamba-Nya dan berkewajiban untuk mematuhi segala aturan yang telah dibuat-Nya. Seperti dalam firman-Nya, Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Setelah dilahirkan, ingatan akan janji dan sumpah tersebut ditegaskan kembali dengan kehadiran Nabi dan Rasul-Nya yang menyampaikan wahyu dari Allah. Yang kelima, tidak membayar zakat.
Zakat adalah ibadah wajib bagi umat Islam, karena termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Hal ini termaktub dalam firman-Nya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Banyak kisah suatu bangsa yang enggan membayar zakat. Maka Allah mengirim balasan berupa kemarau berkepanjangan sehingga mereka jatuh miskin. Yang keenam, riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas melarang praktek riba ini, dan termasuk dosa besar yang jika tidak bertaubat, balasannya akan langsung diterima kontan di dunia. Hal ini seperti dalam hadis Nabi, sungguh akan datang pada manusia suatu masa ketika tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka dia tetap akan terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perbuatan riba, ibarat memakan daging saudaranya sendiri. Betapa hinanya perbuatan ini, sehingga mengibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Jika melakukan riba, maka itu adalah dosa besar yang bisa mendapatkan balasannya di dunia. Yang ketujuh, merusak alam. Bencana alam yang sering melanda bisa jadi karena ulah manusia sendiri. Hal ini termaktub dalam firman-Nya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Merusak alam bisa mendapatkan dampak langsung, seperti bencana banjir, longsor dan lainnya. Untuk itu, manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin, agar bisa merawat alam ini menjadi lebih baik. Demikianlah tadi, 7 dosa yang disegerakan balasannya di dunia. Semoga kita bisa menjaga diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Dan semoga kita mendapat ampunan dan rahmat dari Allah, yang menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.